Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara mudah mengetahui mantan menyesal berpisah denganmu. Jadi selalu ada dua kemungkinan. Mantan bersyukur bisa berpisah dengan kita, atau mantan menyesali perpisahan itu. Ya. Jadi kadang perpisahan itu memang membuat orang bersyukur, ya. Dia mensyukuri perpisahan itu karena dengan perpisahan itu dia bisa lepas, bisa bebas dari kita. Mungkin ketika bersama kita dia merasa amat sangat menderita. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal jauh-jauh hari, awal-awal pertemuan, belum punya komitmen apapun, dia sudah jujur, dia sudah mengatakan bahwa dirinya matre. Ya, artinya kalau orang matre itu ya siap-siap saja, tabungan habis, ya, harta benda habis, pokoknya semuanya dipersembahkan agar dia bahagia. Selama kita bisa membelikan apapun yang dia inginkan, dia akan cinta. Tapi kalau kita sudah mulai mengeluh, uang habis, pendapatan sepi, maka mulailah terjadi pertengkaran dan ujung-ujungnya adalah perpisahan. Ya, jadi kalau kita ingat-ingat, dia memang sudah pernah bilang begitu. Kita saja yang nekat untuk terus mencintai dia. Ya, padahal kita juga sesungguhnya merasa tidak memiliki kemampuan, ya, untuk menuruti semua yang dia inginkan, tapi kita nekat. Kita berharap dalam perjalanannya ada keajaiban. Kita berharap dalam perjalanannya dia sadar, ya, tidak matre lagi, tapi ternyata memang kalau sudah sifat asli, sifat dasar susah untuk berubah. Dia merasa menderita karena apapun yang dia inginkan tidak bisa kita turuti. Dia mungkin juga merasa menderita karena orang tuanya tidak setuju dengan kehadiran kita, yang membuat dia harus bertengkar terus dengan orang tuanya, dengan adik-adiknya, dengan bude-budenya, sahabat-sahabatnya, karena semuanya tidak setuju kalau dia bersama dengan kita. Dia merasa menderita. Nah, sehingga ketika perpisahan itu terjadi, dia bersyukur. Ya, tanda bahwa dia bersyukur, dia betul-betul setelah berhasil berpisah dengan kita, tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk mengetahui apa kabar kita, ya, untuk say hello, ya, dan seterusnya. Jadi setelah perpisahan itu terjadi selama bertahun-tahun, ya, dia betul-betul sudah mengabaikan kita. Ya, dan sekarang dia sudah memilih pasangannya, pasangan yang dia idam-idamkan, pasangan yang menjadi mimpi orang tuanya juga. Nah, jadi perpisahan itu membuat dia bahagia. Dia bersyukur dengan perpisahan itu. Nah, tetapi banyak juga yang setelah perpisahan itu, meskipun dia yang minta untuk berpisah, tapi dia yang menyesali perpisahan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa mantan menyesali perpisahan itu? Sebenarnya tanda-tandanya sudah ada tadi, ya. Kalau mantan bersyukur, mantan senang, mantan bahagia, ya, dengan perpisahan itu, maka dia tidak akan menunjukkan sedikit pun tanda-tanda untuk kembali. Dia tidak akan menunjukkan sedikit pun perhatiannya kepada kita. Dia tidak akan menunjukkan
tanda-tanda bahwa dia pengen mengetahui kabar kita dan seterusnya. Ya. Jadi dia betul-betul trauma dengan kebersamaan bersama kita, dan perpisahan itu bagi dia adalah sebuah kebahagiaan. Nah, tetapi ya, mantan yang seperti ini pun sebenarnya bisa menyesali perpisahan itu. Ketika mantan melihat bahwa setelah perpisahan itu, ya, kita masih seperti orang yang dia kenal, tetap tidak bisa membelikan apapun yang dia inginkan. Secara ekonomi kita jalan di tempat, bahkan mundur. Bahkan kalau dulu tabungan masih banyak, sekarang misal betul-betul tidak punya apa-apa, begitu kan? Nah, itu maka melihat keadaan kita yang demikian, mantan jadi tambah bersyukur, berpisah dengan kita, dan keinginan untuk kembali jelas tidak akan ada di dalam hatinya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat mantan menyesali perpisahan itu? Kan itu yang paling mudah untuk mengetahui kalau dia menyesali perpisahan itu, ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi sekarang ini ya, untuk mengetahui mantan menyesal, cara yang paling mudah adalah menempatkan diri mantan sebagai orang yang paling menyesali perpisahan itu. Caranya, kita jangan lagi menjadi seperti orang yang mantan kenal dulu, orang yang tidak bisa membelikan apapun yang dia inginkan, orang yang tidak memiliki apa yang menjadi mimpi-mimpi dia. Penyesalan di hati mantan akan segera mulai muncul ketika dia melihat bahwa kita sekarang berubah. Kita memiliki apapun yang menjadi mimpi-mimpinya, bahkan jauh melampaui apa yang dimiliki oleh pasangan pilihannya pada saat ini. Ya, dulu mantan selalu bicara pengen punya rumah mewah di perumahan orang-orang kaya. Dan kita memilikinya sekarang. Tidak cuma satu, rumah kita di mana-mana. Kita posting tuh di media sosial kita. Baru beli rumah baru lagi. Ada kolam renangnya. Ada ruang khusus untuk olahraga dan seterusnya. Ada mini teater dan lain-lain. Nah, itu tuh yang membuat mantan kemudian mulai menyesal. Ya, dulu mantan selalu bicara pengen liburan ke Eropa. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi bagian yang biasa dalam kehidupan kita. Kita baru saja pulang dari Spanyol. Kita baru saja pulang nonton sepak bola di Inggris. Kita baru saja pulang mengurusi bisnis kita di Prancis, dan seterusnya, dan seterusnya. Dulu, mantan selalu bicara tentang perhiasan-perhiasan mewah. Ya, kita bukan saja memiliki perhiasan-perhiasan mewah sekarang sebagai koleksi, bahkan tokonya pun sudah kita beli. Ya, nah, jadi ketika kita memiliki segala yang menjadi mimpi-mimpi mantan yang dulu selalu dia bicarakan, maka itu tanda paling mudah untuk mengetahui bahwa mantan sekarang amat sangat menyesal, menjadi orang yang paling menyesali perpisahan dengan kita. Dan seiring dengan semakin berjayanya kita, semakin suksesnya kita,
akan semakin besar pula keinginan yang ada di dalam hati mantan untuk kembali kepada kita lagi. Karena itu, ya, sekarang kita tidak perlu tanya sana sini apakah mantan menyesal berpisah dengan kita. Pokoknya selama tidak ada tanda-tanda dia pengen tahu tentang kabar kita, artinya dia tidak menyesali perpisahan itu. Ya, sekarang yang paling penting kerja keras, ya, karena seiring dengan kesuksesan kita, mantan akan menyesali perpisahan itu, dan semakin sukses kita, semakin besar keinginan mantan untuk kembali bersama kita lagi, ya. Dan manusia yang sukses, manusia yang berhasil, manusia yang bisa kaya raya, manusia yang rezekinya berlimpah ruah adalah manusia yang mau bekerja keras. Karena apapun yang manusia dapatkan itu sangat tergantung kepada seberapa besarnya usaha yang dia lakukan. Maka di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.